Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, para peserta didik, khususnya jenjang SD, MI maupun paket A atau pendidikan kesetaraan, khususnya kelas 4 saat ini, yang insya Allah nanti pada bulan Juli akan naik kelas 5 dan pada bulan September, Oktober akan menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021, di mana salah satu komponen daripada asesmen nasional itu adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Juga para orang tua yang kebetulan saat ini putra-putrinya duduk di bangku kelas 4. Perkenankan, pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial pembahasan soal asesmen kompetensi minimum tahun 2021, khususnya sesuai dengan keahlian saya atau keahlian yang saya miliki. Kebetulan saya ini kuliah di D1, S1, S2, semuanya pendidikan matematika. Maka soal AKM yang akan saya bahas pada kali ini adalah soal AKM numerasi atau matematika. Kali ini jenjang SD kelas 5. Insya Allah pada tutorial berikutnya akan saya bahas soal AKM numerasi untuk jenjang SMP, MTS atau paket B, dan juga untuk jenjang SMA, SMK atau paket C. Hal ini penting kiranya saya sampaikan dan juga Bapak Ibu guru untuk persiapkan, juga para siswa, agar kiranya dapat, sebagaimana ajakan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana cara memanfaatkan web AKM yang diterbitkan oleh Pusmenjar Kemdikbud. Saya sudah mencobakan bagaimana cara mengerjakan untuk asesmen literasi maupun numerasi, bahkan jenjang SD dan SMP. Namun pada video sebelumnya itu fokusnya bukan pada benar salah, tapi fokusnya adalah bagaimana kita memanfaatkan web AKM itu untuk para peserta didik berlatih. Bapak Ibu guru mendorong peserta didiknya untuk berlatih, dan juga para orang tua bagaimana bisa memotivasi putra-putrinya untuk memanfaatkan web AKM tersebut untuk berlatih mengerjakan soal-soal, contoh soal-soal AKM yang insya Allah nanti tidak akan jauh dari soal AKM yang sebenarnya yang akan dikerjakan oleh para peserta didik pada bulan September atau Oktober tahun 2021 mendatang. Nah, soal yang akan saya bahas juga soal yang saya ambil dari web AKM yang kemarin atau pada video sebelumnya sudah saya berikan contoh cara pemanfaatannya. Sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tolong kepada para peserta didik, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua dapat mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir, sehingga Bapak Ibu guru, para orang tua bisa setidak-tidaknya membimbing putra-putrinya atau peserta didiknya. Sedangkan bagi para peserta didik, kiranya dapat memanfaatkan video ini untuk belajar secara mandiri. Tidak harus les ke sana kemari, tidak harus ikut bimbel. Insya Allah dengan memanfaatkan web AKM yang ada dan pembahasan yang akan saya lakukan ini,
saya sudah berusaha untuk melakukan pembahasan ini sejelas-jelasnya. Namun apabila dirasa masih kurang jelas, kiranya adik-adik, Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya melalui komentar di bawah video ini maupun melalui telepon ataupun melalui WA dengan nomor 0821 530 03192. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah pembahasan soal AKM numerasi atau matematika tahun 2021 yang ada soal-soal itu ada pada web AKM Kemdikbud. Saat ini adalah jenjang SD, MI atau SDLB atau paket A sederajat, yaitu kelas 5 untuk bulan September Oktober nanti. Berarti sekarang para peserta didik ini berada di kelas 4. Karena bulan Juli nanti dia akan naik kelas menjadi kelas 5, sehingga bulan September Oktober nanti akan menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional, di mana di dalam asesmen nasional itu para peserta didik harus mengerjakan atau menjawab soal-soal yang pertama adalah tentang AKM. AKM ada 2, literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah AKM numerasi atau matematika. Alamat webnya kalau Bapak Ibu adik-adik akan melihat soal ini ada di mana, ini di bawah ini, yaitu di alamat web itu https://purpusmenjar.kemdikbud.go.id/akmlab. Tuh, ya. Kita mulai saja untuk soal nomor 1. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Nah, di sini ada keterangan, ada gambar lift. Kemudian lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar masih ada Andi, Rosa, dan Joni akan masuk dalam lift yang sama. Ini Andi, Rosa, dan Joni dengan berat badan 95 kg. Itu Andi, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Tolong perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Pertanyaannya, informasi dari stimulus soal ini dan gambar ini, apa yang adik-adik, Bapak Ibu bisa peroleh dari informasi ini? Pak, pikirkan sejenak. Ini ada gambar lift, ada tulisan, kapasitas 500 kg, penumpang 8 orang, dilarang merokok. Kalau bahasa Inggris itu no smoking. Ini ada Andi, Rosa, dan Joni diketahui berat badannya. Ada keterangan, di dalam ini sudah berisi 5 orang dengan berat badan seluruhnya itu 380 kg. Ayo, informasi apa yang dapat kita peroleh dari informasi ini atau dari gambar dan soal ini? Oke. Ya, jadi ini kita lihat dari kapasitas 500 kg dan 8 orang itu apa maksudnya? Ya, maksudnya bahwa di dalam lift ini nanti kapasitas lift itu maksimum artinya tidak boleh melebihi 8 orang dan bebannya tidak boleh melebihi 550 kg. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Tidak harus dua-duanya, tapi
setidaknya boleh saja orangnya kurang dari 8, tapi berat badannya misalnya harus kurang dari atau sekurang berapa paling banyak 550 kg. Lebih 8 orang tidak bisa, lebih beban melebihi 550 kg juga tidak bisa. Nih, jadi dua-duanya harus terpenuhi, tidak boleh lebih dari ini, kurang boleh. Terus apalagi? Nah, ini dari 5 orang dan 380 kg. Informasi apa yang dapat kita peroleh? Ya, Alif sudah terisi 5 orang dan bebannya sudah 380 kg. Artinya apa? Masih bisa enggak ini ditambahi orang dan ditambahi beban? Ya masih. Ya. Berapa beban yang bisa ditambah atau bisa masuk di sini atau banyak orang yang bisa masuk di sini? Ya, ini ya dari dua keterangan ini bisa kita peroleh informasi yang ketiga bahwa masih bisa memuat berapa maksimum atau tidak boleh melebihi 3 orang. Karena kalau lebih 3 orang ini menjadi lebih dari 8 tidak bisa dan beban juga tidak boleh melebihi 170 kg. 3 orang itu dari mana? Dari sini muatannya itu maksimum 8 dikurangi 5, 170, 550 ini dikurangi 380. Ini dari informasi ini dan gambar lift ini. Terus dari gambar 3 orang yang masih di luar ini, Andi, Rosa, dan Joni, bagaimana? Atau informasi apa yang bisa kita peroleh? Ya, jadi jumlah berat kalau ini 3 orang masuk bareng kan bisa. Ini sudah ada 5 masuk bareng, banyak orangnya bisa, cuma nanti beratnya bisa apa tidak. Nah, jadi jumlah berat 3 orang, Andi, Rosa, dan Joni, ini silakan nanti dihitung ini. Jumlah berat 2 orang antara Andi dengan Rosa itu 95 ditambah 83. Jumlah berat Andi dan Rosa, Andi dan Joni 95 ditambah 35, 130. Jumlah berat 2 orang yaitu Rosa dan Joni itu ini. Nah, informasi ini bisa jadi nanti akan bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal sebelumnya. Jadi kalau ada stimulus soal ataupun gambar, adik-adik, Bapak Ibu, kiranya bisa menggali informasi apa yang ada yang dapat kita gali dari informasi stimulus dan gambar dari soal itu. Karena biasanya dari satu stimulus soal atau gambar itu nanti bermanfaat untuk mengerjakan beberapa soal. Bisa jadi untuk nomor soal 1 ini tidak ada kaitan dengan di sini, tidak terkait dengan semuanya ini, semua informasi ini. Tetapi bisa jadi nanti akan bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Kita lihat nomor 1. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Coba. Strategi apa yang kita bisa lakukan atau bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan soal nomor 1 ini? Nah, ya, saat lift kosong, maksimum dapat memuat tadi berapa? 8 orang. Dan bebannya itu maksimum 550 kg. Berat Andi 95 kg. Ini informasi dari soal ini dengan apa yang ada di stimulus sebelumnya.
Sekarang bagaimana atau berapa banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi dapat masuk? Gimana caranya? Ada yang sudah menemukan? Ya, boleh, yaitu dengan membagi beban maksimum dengan beratnya Andi. Boleh ya, ini cara pertama, beban maksimum yang dapat dimuat dibagi dengan berat Andi. Berat maksimum tadi 550, berat Andi maaf bukan 93 tapi 95 ya. 95 atau 93. 95. Coba dibagi berapa? 550 dibagi 95. Benar ya, 5,79 ya, jawabannya benar. Kenapa nulisnya tadi salah? Ya, jadi pembaginya maaf bukan 90. Nah, ini tadi informasi tadi, meskipun ini tidak terkait langsung dengan soal nomor 1. Saya ulangi tadi ya informasi tadi. Nah, jadi ini cara pertama, yaitu dengan membagi beban maksimum yang dapat dimuat, yaitu 550 dengan beratnya Andi 95, bukan 93, yaitu 5,79. Kalau 5,79, kalau begitu 5 apa 6? Kan berarti harus dibulatkan. Tidak mungkin banyak orang kok pecah. Nah, kalau aturan pembulatan bilangan ini dibulatkan ke atas ya, jadi 6. Tetapi untuk ini kan tidak boleh lebih. Kalau dibulatkan jadi 6, dia akan melebihi. Maka pembulatannya harus ke bawah, yaitu 5 orang. Iya, adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah B. Maka B kita klik. Ya. Itu cara yang pertama. Mungkin ada cara lain, silakan. Jadi soal-soal itu caranya boleh saja adik-adik, Bapak Ibu melakukan dengan cara yang berbeda, tapi jawabannya apa? Sama ya. Cara yang kedua bagaimana? Dengan cara mencoba mengalihkan setiap pilihan dengan berat Andi. Apakah nanti lebih dari 550 atau tidak? Kita coba lihat. Kalau yang nomor 1 jelas, ya kan? Itu kurang ya. Tapi kalau 1 orang saja kan masih bisa lagi. Karena di sini paling banyak. Kalau 1 itu kan paling sedikit. Jadi bukan 1. Kita coba 5, kita kalikan. Yang B, 5 kali 95 itu 475. Ini masih bisa. Jadi masih sisa beban yang bisa dimuat itu 550 kurangi 475, masih bisa lagi ditambahi 75. Tapi kan 75 itu tidak sama dengan berat Andi. Sedang yang ditanya adalah yang sama beratnya dengan Andi. Jadi jawabannya dari sini sudah ketemu B. Kita cek coba nomor yang 6. Nah, kalau 6 kali 95 itu 570. Dan beban maksimum 550, berarti sudah kelebihan beban 20 kg. Nah, apalagi D tentu lebih lagi. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu 5. Jadi sekali lagi, yang dapat dimuat dalam lift itu untuk paling banyak untuk orang yang berat badannya sama dengan Andi, yaitu 95 kg, itu sebanyak 5 orang. Kalau 1 itu paling sedikit, kalau 6 kelebihan, apalagi lebih dari 6. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik khususnya. Jadi informasi ini
akan kita manfaatkan nanti untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Kita lihat yang soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Ini informasi tadi, ini tadi sudah saya bahas, tidak usah lagi saya bahas lagi nih. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk mengerjakan soal berikutnya. Soal berikutnya apa? 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah titik-titik. Ini pilihannya. Nah, ini soal pilihan ini apa? Soal dengan pilihan jawaban boleh lebih dari 1. Ini kotak tandanya. Kalau bulat itu berarti 1 saja jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar lebih dari 1. Coba pikirkan. Jadi ini akan sangat bermanfaat informasi ini untuk mengerjakan soal ini. Coba gimana strateginya atau caranya? Ayo, pikirkan. Oke, ya. Nah, ini. Mana strateginya? Sudah ketemu? Ya. Nah, jadi sisa beban yang dapat masuk ke dalam lift itu ditambahkan dengan jumlah berat 2 orang yang akan masuk antara Andi, Rosa, Joni. Jadi ini nanti akan sangat bermanfaat. Jumlah 2 orang ini mana nanti ketika ditambahkan dengan sisanya 380 itu tidak boleh melebihi 550. Sama boleh, kurang boleh, tapi lebih yang tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat jumlah berat Andi dan Joni. Berapa berat Andi dan Joni? Andi dan Joni nih. Nah, kita lihat berat Andi dan Joni. Kita manfaatkan sisa bebannya 380 tambahkan dengan berat Andi dan Joni. Nah, 510 berarti masih kurang dari 550. Berarti bisa apa tidak? Benar apa salah ini? Iya, benar. Dapat masuk berarti benar. Sekarang Andi dan Rosa. Berapa berat Andi dan Rosa? Ini 178 jumlahnya. Kita tambahkan dengan 380. 558 berarti melebihi atau lebih dari 550. Berarti bisa masuk apa tidak? Tidak dapat masuk. Betul ya? Berarti ini salah. Sekarang Rosa dan Joni. Ini Rosa dan Joni 118 jumlahnya. Nah, sisa bebannya 380. Kita jumlahkan 498. Ini masih kurang dari 550. Berarti dia dapat masuk. Berarti jawaban yang benar adalah ya, A dan C kalau pakai ABC. Sedangkan yang kedua ini salah. Oke. Nah, sampai di sini ada kesulitan. Saya sudah berusaha pelan-pelan, tapi andaikan masih dirasakan terlalu cepat ya. Silakan nanti kalau masih ada kesulitan boleh ditanyakan. Oke, bisa kita lanjut soal nomor 3. Ya, ini soal nomor 3. Informasi ini akan terus kita ikutkan di dalam soal ini. Artinya adik-adik sudah bisa coret-coret ini di kertas misalnya, sehingga ini nanti akan bermanfaat untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, ini soalnya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar kalau mungkin, salah kalau tidak mungkin. Ini Andi, Rosa, dan Joni. Tadi sudah kita hitung berapa jumlah ketiga ini. Jumlah
berat badan Andi, Rosa, dan Joni 213. Jadi strateginya ini berat badan yang terisi sama berat beban yang terisi ditambah dengan jumlah berat 3 orang harus kurang dari atau sama dengan beban maksimum atau 550. Sekarang kita lihat ini sisa bebannya 380, berat 3 orang tadi 213. Coba kita jumlah, 593. Ini lebih dari beban maksimum. Berarti ini salah, karena lebih. Harusnya kan kurang dari atau sama. Sekarang lift sudah tidak dapat diisi lagi. Benar apa salah? Dari informasi ini tadi sudah jelas salah, masih bisa dimuat kok. Masih bisa 3 orang, banyak orangnya. Dengan catatan berat beban maksimum itu 170 kg. Berarti jawaban ini lift sudah tidak dapat diisi lagi. Salah dengan informasi yang ada ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Makanya informasi ini sangat bermanfaat sekali lagi seperti yang saya sampaikan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, bisa kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 4. Ini ada 13 soal, mudah-mudahan selesai. Soal nomor 4 masih ada kaitannya dengan ini informasi ini, dan alhamdulillah di aplikasi AKM itu juga meskipun soalnya berganti, tapi gambar dan stimulus soalnya itu tidak berubah, tidak berganti kecuali memang ganti stimulus atau gambar. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Jadi, misalnya Andi yang beratnya 95 tadi membawa beban 6 kg. Kapasitas maksimum 550. Sekarang berapa kapasitas lift yang tersisa? Bagaimana strateginya? Ya, jadi kapasitas maksimum ini dikurangi dengan berat Andi ditambah beban yang dia bawa. Ya, jadi kapasitas yang tersisa itu kapasitas beban maksimum dikurangi berat beban terisi ya, ditambah berat badan Andi ditambah berat beban bawaan Andi. Nah, ini maksimum 250, beban terisi 380, berat Andi 95, bawaan Andi 6. Ini kalau kita hitung 550 dikurangi 481, 69. Berarti kapasitas lift yang tersisa adalah 69 kg. Ini soal nomor 4. Bisa dilanjut? Silakan kalau mau difoto nanti dipelajari lagi, kalau ada kesulitan silakan nanti ditanyakan. Saya sudah berusaha pelan-pelan. Nah, sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kenapa di sini informasi ini saya hapus? Karena informasi yang akan kita gunakan 3 informasi ini, tapi informasi untuk Andi, Rosa, dan Joni tidak kita gunakan. Karena ada soal lain di bawah ini. Nah ini. Keluarga Dewi juga ingin. Nah ini. Jadi tidak menggunakan informasi Andi, Rosa, dan Joni, tapi menggunakan informasi ini. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah, berat 72 kg,
Ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk dan pasangkanlah dengan mengeklik bulatan di sebelah kiri, bulatan dan sebelah kanan yang sesuai. Jadi ini soal menjodohkan ya. Jadi nanti klik di sini ya, mana ini jodohnya dengan yang mana, apakah dengan 29 ataukah dengan 20 ataukah dengan 19 gitu. Tapi nanti karena ini ketutup nanti saya hubungkannya ke sini ya. Jadi yang kita gunakan bukan informasi Andi, Rosa dan Joni, tapi keluarga Dewi ini. Informasi apa yang kita peroleh dari keluarga Dewi ini? Coba. Nah, jadi setelah ada informasi 1, 2, 3 tadi, nah informasi yang keempat, keluarga Dewi terdiri atas 4 orang. Nih, dengan berat badan Mas sebagai berikut. Berat ayah 72 kg, berat ibu 63 kg, berat Ferry 33 kg, mana Ferry ya, dan berat Dewi 45 kg. Nah, ini akan kita gunakan untuk menjawab ini soal menjodohkan ini. Kita lihat nah, bagaimana strateginya. Gimana strateginya? Sudah ketemu? Ya, jadi berat kardus kan yang ditanyakan apa, kita akan menjodohkan antara berat 3 orang dari keluarga Dewi tadi dengan berat kardus yang sesuai. Sisanya. Ya, jadi ini berat kardus kalau ayah, ibu, dan Ferry masuk. Berarti berat kardusnya adalah 550 dikurangi berat berat beban tersisa 380 ditambah berat ayah, ibu, dan Ferry. Ternyata ini kalau dihitung 550 dikurangi jumlah 380 tambah 72 tambah 63 tambah 33 itu 548. Berarti 2 kilogram. Berarti kalau ayah, ibu, dan Ferry masuk, maka berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk adalah 2 kilogram. Kalau lebih dari 2 kilogram, maka akan over kapasitas. Melebihi kapasitas, tidak bisa. Bisa dipahami nih? Demikian juga kalau ayah, Ferry, dan Dewi, maka berat kardus sama dengan ya jumlah berat ayah, Ferry, dan Dewi dengan sisa kapasitas 380 tadi. Ini. Kalau kita hitung 550 dikurangi ditambahkan itu 530 berarti 20 kilogram. Jadi beban kardus yang dapat dimuat kalau ayah, Ferry, dan Dewi masuk bersama-sama dengan 5 orang yang sudah ada di dalam tadi, maka ini kita jodohkan dengan ini. Jadi klik di bulatan ini sama bulatan di sini ya. Sekarang kalau ibu, Dewi, dan Ferry, kita hitung jumlah ketiganya ini tambahkan dengan 380 untuk mengurangi kapasitas beban maksimum yaitu 550 29. Jadi kalau ibu, Dewi, dan Ferry ini masuk bersama-sama bergabung dengan 5 orang yang sudah ada di dalam, maka beban kardus maksimum yang dapat
di bawah masuk adalah 29 kg. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti bisa ditulis di komentar video ini atau boleh dikirim melalui WA atau telepon atau SMS. Sekali lagi ke nomor saya 0821 530 03192. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ini masih sama informasinya. Ini menggunakan informasi yang tadi ya. Informasi pertama, kedua, ketiga tadi. Ada 7 informasi. Ini tidak saya hapus karena akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang, berapa kilogram berat paling berat yang dapat mereka bawa? Ini sama strateginya dengan sebelumnya. Soal nomor 5 ya. Yaitu bagaimana strateginya? Ya, sisa berat tadi, kapasitas beban dikurangi, beban terisi ditambah jumlah berat Rosa dan Joni. Berapa jumlah berat Rosa dan Joni? Ini Rosa dan Joni tadi sudah kita hitung kan? Berarti ini kapasitas bebannya 550 dikurangi sisa bebannya 380 ditambah jumlah berat Rosa dan Joni 83 tambah 35. 550. Maaf ini bukan 118 ya. Ada salah lagi. Ya. 498 ya. Coba dihitung. 550 dikurangi 380 ditambah dulu dengan 118. 498. Kita ulangi. Ini bukan 118 tapi 498. Masalah ini. 498. Itu dikurangi berapa? 50. Jadi sekaligus ini saya betulkan supaya tidak salah lagi nih. Nah, jadi saya ulangi, strateginya adalah beban paling berat yang dapat dimuat tadi, kapasitas beban 550 dikurangi beban terisi 380 ditambahlah jumlah berat Rosa dan Joni. Ini dijumlahkan itu 498. Jawabannya benar ini 52. Tadi nulisnya ini salah, hanya menjumlahkan 83 dengan 35. Yang benar adalah 380 tambah 83 tambah 35, jumlahnya ini 118 ditambah 380 498, sehingga ketika ini dikurang 52. Berarti jawabnya ini adalah 52 kilogram. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan dipahami. Kalau perlu difoto supaya nanti bisa dipelajari ya. Oke, adik-adik bisa kita lanjut ya, nomor 7. Jadi jawabannya 52 kg. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 sudah ganti stimulus. Jadi sekali lagi tadi satu stimulus soal, satu gambar itu bermanfaat informasinya itu untuk menjawab 6 soal. Ini informasi soal nomor 7 itu stimulusnya adalah Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke dalam beberapa gelas. Nih, perhatikan gambar. Jadi ini
isi satu gayung sama dengan isi berapa gelas ini? 1, 2, 3, 4. Dari informasi stimulus soal dan gambar ini apa yang bisa kita peroleh? Ya. Apa informasi yang bisa kita peroleh? Ya, jadi bahwa isi air satu gayung sama dengan 4 gelas. Ya. Sekarang bagaimana soalnya? Ini pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Ini gambar sebelah kiri yang pertama itu satu gayung, satu gelas, ini 2 gayung. Tentu kalau menjodohkan di sini 2, di sini lebih dari 2, ini ada 4 ya. Gimana strateginya? Nah, ini isi air satu gayung ditambah 1 gelas. Satu gayung tadi berapa? 4 gelas. Tambah 1 gelas berarti 5 gelas. Berarti ini pasangannya, nah ini 5 gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau 2 gayung, berarti 2 kali 4. Karena satu gayung itu kan 4 gelas. 2 kali 4 itu boleh juga 4 tambah 4. Karena ini 4, ini 4. Berarti 8 gelas. Mana yang 8 gelas? Ini cuma 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh berarti ini. Jadi 2 gayung itu pasangannya adalah 8 gelas. Nih, ya, jadi kalau kalian adik-adik nanti klik saja di sini, klik di sini ada tanda bulatan, nanti dia akan menghubungkan panah sendiri. Ya, seperti kemarin saya contohkan. Oke, bisa dimengerti ini. Ini saya kira tidak terlalu sulit ya. Sekarang nomor 8. Masih sama informasinya ya. Ini jangan. Makanya ini saya ikutkan lagi informasi ini bahwa isi air satu gayung 4 gelas. Nah, soalnya di sini berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air. Gimana strateginya? Kalian mau pakai gambar boleh saja ya. Ini strategi pertama. Untuk menampung air 3,5 gayung. Karena satu gayung 4 gelas berarti 3,5 kali 4. Gimana mengalihkan 3,5 kali 4 itu? Ini bisa dibah menjadi pecahan tidak campur ya. 3 kali 2 tambah 1. Nah, 7 per 2 kali 4. Ini boleh saja ini dibagi dengan, maaf ini bukan dicoret ya, tapi dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2. 7 kali 2 jadi 14. Itu mestinya bukan dicoret. Tidak ada istilah dicoret. Ini dicoret, ini 1, ini 2. Tidak benar itu istilah dicoret. Yang benar itu dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2. Atau tidak begitu juga boleh, 7 kali 4. Baru nanti dibagi 2. Seperti ini. 7 kali 4, 28 dibagi 2. 28 bagi 2 itu 14. Jadi ini isinya adalah 14 gelas. Itu cara yang pertama, strategi yang pertama. Strategi yang kedua bagaimana? Ini satu gayung itu 4 gelas. Karena itu 3,5, hitung dulu kalau 3 gayung. Berarti 3 kali 4 berarti 12 gelas. Baru karena satu gayung tadi 4 gelas, kalau setengah gayung berapa? 2 gelas. Nah sekarang kalau 3,5 gayung berarti dijumlahkan 12 tambah 2, 14 gelas. Sama. Mau pakai gambar, strategi yang ketiga pakai gambar silahkan. Ya. Yang penting jawabannya nanti 14 gelas. Soal nomor. Mudah-mudahan jelas ya. Kita lihat nomor 9. Nah nomor 9 sudah ganti lagi stimulusnya.
Ini ada gambar. Ya, meskipun ada perbedaan di sini tidak ada kata jelly, tapi di soal ini ada kata jelly nanti ya. Ini jelly, di sini tidak ada jelinya, hanya permen, tidak masalah ya. Oh ada ini permen jelly ya, sama ya, ada permen jelly. Nah, informasi apa yang dapat kita peroleh dari gambar dan informasi soal ini? Jadi satu tusuk isi 3 permen harganya 2.000, satu tusuk 5 permen harganya 3.000. Berarti dari informasi ini, nah ini yang warna merah ini 1, 2, 3 isinya 3 tusuk itu harganya adalah 2.000. Yang hijau ini juga 1 tusuk isinya 3 berarti sama. Hanya beda warna harganya juga 2.000. Yang kuning itu isinya 5 harganya 3.000. Ini informasi ini sangat bermanfaat ya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu. Nah sekarang kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Kita membayar 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima kita adalah titik-titik. Ini pilihan ganda ya. Ini hanya 1 yang benar. Gimana strateginya? Ya, gimana? Pak, hitung dulu uangnya tadi 10 ribuan, 2 itu berarti berapa? Iya, 20.000. Terus nanti dikurangi dengan bayarnya. Lah, bayarnya itu belinya apa? 2 tusuk isi 5 dan 5 tusuk isi 3. Berarti kita hitung harga 2 tusuk isi 5, 6.000. Harga 5 tusuk isi 3, 5 kali 2.000 kan? 10.000 dijumlahkan. Ini jumlah harga pembelian permen ITA. 2 tusuk isi 5, 5 tusuk isi 3 tadi 16.000. Ini yang harus dibayar. Nah, uangnya berapa? 2 lembar uang 10 ribuan itu 2 kali 10, 20.000. Berarti ya, uang kembaliannya 20.000 kurangi 16.000, 4.000. Jadi jawabannya adalah C, 4.000. Oh, ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Saya berusaha pelan-pelan. Tapi kalau masih ada yang dirasa kurang jelas, silakan nanti boleh ditanyakan di komentar di bawah video saya. Oke, kita lanjut nomor 10. Masih sama ini informasinya, yaitu tentang permen jeli tadi. Nah, soalnya Adi mempunyai uang 12.000. Dia ingin membeli permen jeli untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Andi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Ini ada 3. Ini mana yang benar? Apa strateginya? Dari informasi ini, informasi soal ini, kita lihat akan dibagi untuk 2 adiknya dengan banyak permen sama banyak. Artinya gimana kalau jumlah permennya ganjil? Bisakah dibagi dengan sama banyak? Oh ya enggak bisa, berarti harus genap. Terus jumlah uangnya 12.000. Boleh enggak kalau harganya yang dibeli lebih dari 12.000? Ya tidak boleh, berarti ada 2 syarat ini. Ini strateginya. Karena akan dibagi agar jumlah permen bisa dibagi 2, jumlah permen yang harus dibeli itu harus genap. Dan jumlah harganya tidak boleh melebihi uang yang dimiliki Adi, yaitu 12.000. Sekarang kalau yang pertama ini 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Jadi harus dicek apakah jumlah permennya genap, kemudian apakah jumlah yang harus dibayar itu
kurang dari atau sama dengan 12.000 uang yang dimiliki Adi. Dua syarat itu harus dua-duanya dipenuhi. Kita lihat yang pertama ini, yang A. Jumlah permen 6 kali 3, 18 genap, berarti memenuhi syarat ini. Dan syarat kedua, jumlah harganya 6 kali 2.000, 12.000, berarti pas. Sama dengan uang Adi memenuhi. Jadi dua-duanya terpenuhi. Jumlah permen genap, harganya tidak melebihi 12.000. Berarti ini benar. Itu ya. Nah, karena benar dicentang ini. Sekarang ini 3 tusuk masing-masing isi 5 dan 1 tusuk isi 3. Kita coba lihat jumlah permennya. 3 tusuk isi 5 berarti 3 kali 5. 1 tusuk isi 3 berarti 1 kali 3. 15 tambah 3, 18 genap. Berarti memenuhi syarat yang pertama. Sekarang harganya 3 kali 3 ditambah 1 kali 2.000 berarti 11.000. Kurang dari uang Adi berarti belum melebihi. Berarti ini memenuhi, ya kan? Karena memenuhi berarti benar untuk yang B ini. Nah, oke. Sekarang yang C. 2 tusuk masing-masing isi 5 dan 3 tusuk masing-masing isi 3. Kita lihat jumlah permennya. 2 kali 5 itu 10, 3 kali 3, 9, 19 ganjil. Kalau dibagi nanti ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, bagi 2. Berarti ini tidak memenuhi, karena tidak memenuhi sudah salah. Tidak usah lagi diperiksa harganya. Nah itu ya. Tapi kalau mau diperiksa harganya juga boleh, tapi nambah-nambahi waktu. Kalau sudah satu syarat saja tidak terpenuhi, ya sudah. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Ingat syaratnya jumlah permen harus genap karena supaya bisa dibagi 2 dan harganya tidak boleh melebihi uang yang dimiliki Adi yaitu 12.000. Ini sudah jumlah permen aja sudah ganjil, nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 pecah, nggak bisa. Jadi nggak usah lagi diperiksa harganya. Tapi kalau nanti jumlahnya genap harus diperiksa harganya lebih atau tidak gitu. Jadi harus terpenuhi dua-duanya seperti yang A dan B ini. Nah, lanjut nomor 11. Masih informasi yang sama, gambar permen tadi. Soalnya Siti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, strateginya hampir sama dengan soal nomor 10 ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi syaratnya permen harus bisa dibagi 6. Ya? Kalau bisa dibagi 6 itu berarti ya kelipatan 6. Bisa 6, 12, 18, terus 24, 30. 36 dan seterusnya itu syaratnya. Terus syarat yang kedua apa? Jelas tidak boleh melebihi 20.000. Kalau toh sisanya karena ini sebanyak-banyaknya ya berarti sisanya itu tidak cukup lagi untuk membeli 6 permen. Karena kalau cukup membagi 6 permen bisa dibagi lagi begitu. Ya. Nah sekarang ini strateginya ya. Jadi syarat pertama agar bisa dibagi 6 jumlah permen maksudnya harus kelipatan 6 dan jumlah harganya tidak boleh melebihi uang yang dimiliki oleh Surti 20.000 dan sisanya tidak cukup lagi untuk membeli 6 permen, itu gampangnya begitu. Sekarang kita lihat, nah ini syarat ketiga. Dan agar uang terpakai sebanyak-banyaknya, maka sisa uang tidak melebihi 2.000. Nah, itu tidak cukup lagi untuk membeli 6 permen. 2.000 aja cukup hanya untuk membeli 3 permen. Ya. Sekarang, alternatif pertama. Surti membeli 6 tusuk permen isi 5.
Sudah otomatis itu. 6 kali 3, 5 itu 30 permen. Sehingga masing-masing temannya mendapatkan bagian 1 tusuk atau 5 buah. 5 buah permen maksudnya. Dan sisa uang sorti 20 dikurangi. Karena 6 tusuk harganya 3.000. Jadi ya 6 kali 3. 3.000 yaitu 18.000. 2.000. Jadi sisanya masih 2.000. Sisa 2.000 itu kalau untuk membeli permen cuma dapat 3. Tidak cukup untuk dibagi 6 orang. Alternatif kedua, Surti membeli 3 tusuk permen isi 5 dan 5 tusuk permen isi 3. Sehingga jumlah permennya 3 kali 5 ditambah 5 kali 3. 15 tambah 15, 30. Sehingga masing-masing temannya mendapatkan bagian 30 bagi 6 itu 5 permen. Nah, sisa uang sorti 20 dikurangi 3 kali 3.000 ditambah 5 kali 2.000. 20.000 ya tadi dikurangi 9.000 tambah 10.000. Sisa uangnya adalah 20.000 kurangi 9.000, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah sudah tidak cukup lagi untuk membeli permen, baik yang isi 3 maupun yang isi 5. Ini untuk soal nomor 11. Bahkan kalau mau difoto ya, atau di screenshot. Sekarang soal nomor 12. Nah ini sudah ganti stimulus dan ganti gambar. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan cara memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Sekarang, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabannya. Ini soalnya. Sekarang kita lihat dari gambar dan informasi soal ini, apa yang kita peroleh? Atau informasi apa yang dapat kita peroleh dari gambar dan stimulus soal ini. Ayo apa? Coba lihat ini dibagi berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi papan ini, papan pemutar ini berupa lingkaran dibagi 8 juring. Jadi bagian ini masing-masing namanya juring. Atau dibagi 8 daerah yang sama. Baik bentuk maupun luasannya ya. Sehingga setiap juring karena sama ketika diputar itu akan memiliki peluang untuk ditunjuk sama. Jadi masing-masing ini sama peluangnya untuk bisa ditunjuk. Itu informasi pertama. Informasi kedua, banyak juring. Untuk yang warna merah, 1, 2, 3. Warna biru, 2. Warna hijau, 2. Warna kuning, 1. Berarti mana yang paling banyak? Yang paling banyak warna merah. Dan yang paling sedikit warna kuning. Sedangkan warna biru dan hijau ini sama. Sekarang kalau setiap juring ini memiliki peluang ditunjuk jarum sama, maka yang paling mungkin mana? Oh iya. Jadi yang paling banyak juringnya atau paling banyak warnanya atau warna yang paling banyak itu yang mana? Oh iya, warna merah. Jadi ini. Jadi jawabannya adalah warna merah. Apa alasannya? Karena juring berwarna merah paling banyak, yaitu 3 buah. Atau karena juring warna merah paling luas dibandingkan luas juring dengan warna yang lain. Tadi merah itu 3 buah atau setidaknya 3 kali lipat luasnya dibandingkan dengan yang kuning. Ya. Jadi lebih luas dibandingkan juring yang warna lain.
Bisa dimengerti nih. Soal nomor 12. Ini tadi dibagi 8. Ya. Kalau nanti peluang dihitung ya menjadi banyaknya ini berapa peluangnya? 3 per seluruhnya berapa? 8. Yang kuning 1 per 8. Yang biru 2 per 8. Yang hijau 2 per 8. Jadi paling mungkin adalah ini yang merah 3 per seluruhnya 8. Gitu. Sekarang yang terakhir nomor 13. Stimulusnya masih sama. Hanya pertanyaannya berganti. Apa? Tentukan warna papan yang paling mungkin disunjuk jarum sesuai dengan arah papan putar. Apa arah papan diputar? Kalau ke kanan, mana yang paling mungkin? Ke kiri, mana yang paling mungkin? Iya, baik ke kanan maupun ke kiri, yang paling mungkin itu sama, karena tidak tergantung arah putar. Ini. Karena juring berwarna merah paling banyak atau paling luas, maka juring warna merah paling mungkin ditunjuk jarum tanpa dipengaruhi arah memutar papan. Jadi mau arah ke kanan ya merah, ke kiri pun merah. Gitu ya. Jadi, kalau paling tidak mungkin, paling kecil kemungkinannya ya yang kuning, tapi di sini ya paling mungkin, artinya memiliki nilai kemungkinan yang paling besar adalah yang paling banyak warnanya, yaitu merah. Atau paling luas dibandingkan dengan yang lain. Ada yang perlu kita diskusikan sampai di sini? Nah, ini kunci jawabannya. Silakan nanti dicek ya. Ada 13 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, di sini 11 sampai 13. Maaf kalau mungkin tulisannya kurang jelas ya. Nah, ini sekali lagi alamat webnya https://pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Wah, ini channel saya meskipun sudah saya ganti, ini tidak SPD MBD tapi Daliana Berbagi YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Yang belum, nah ditunggu. Nah, jadi adik-adik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, ini teruslah mencoba soal-soal AKM, baik di web AKM maupun soal-soal AKM lainnya. Jangan takut salah atau takut gagal. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, nah kiranya demikian Bapak Ibu guru, para orang tua, dan para peserta didik, khususnya jenjang SD, yang saat di SD, MI, SDLB, paket A, paket kesetaraan, dan yang sederajat, khususnya yang saat ini duduk di bangku kelas 4, bulan September, Oktober nanti akan duduk di kelas 5, sehingga akan menjadi sampel pelaksanaan asesmen nasional, di mana di dalamnya adalah ada mengerjakan soal AKM. Ada 2 AKM, AKM literasi atau membaca, dan AKM numerasi. Nah, sesuai keahlian saya hanya akan membahas soal yang numerasi saja. Nah, kali ini tadi saya bahas soal AKM numerasi yang saya ambil dari web https pusmenjar.kemdikbud.go.id.akm.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang dirasakan kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan melalui komentar di YouTube channel saya, atau bisa dikirim lewat WA, lewat SMS, lewat telepon ke nomor saya, yaitu 0821 530 03192. Saya ulangi, 0821 530 03192. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus pembahasan soal-soal AKM ini. Kalau ini mungkin masih satu paket, mungkin nanti paket yang lain. Mungkin saat ini jenjang SD, kemungkinan nanti jenjang SMP, jenjang SMA, dan SMK. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tetap semangat meskipun kondisi COVID-19 masih belum berakhir. Kita harap mudah-mudahan segera mereda sehingga adik-adik dapat kembali ke sekolah dan kondisi menjadi normal kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.